Soalnya di anggaran juga kok tidak terlaksana cuma berapa persen. Makanya barometer itu tolak ukur. Saya langsung masuk ya. Saya minta kabur ya Bu. Ini saya merasa sangat penting sekali hari ini. Saya tidak mau saya mau berjalan ke depan, bukan menengok ke belakang. Kalau saya tanya program kerja madrasah tahun 2022 tidak terrealisasi, mesti jawabannya banyak. Mungkin sarana prasarananya, mungkin wah ini muridnya, oh ini sistemnya. Ya. Ini langsung saya tulis menjadi teori. Nanti yang bisa saya melihat yang pertama itu saya tertarik, itu sudah saya sampaikan sama kepala sekolah waktu ada akreditasi di MTS. Ini masalahnya di sini kan tidak terrealisasi. Ini tentunya banyak faktor. Betul enggak? Satu mungkin faktor aja saya tanya sampean, dari manusianya. Ya. Mungkin yang kedua dari faktor alatnya. Mungkin dari faktor lingkungan. Mungkin dari faktor sistem. Mungkin dari faktor yang lain-lain kalau masih ada. Tidak bisa, harus ini semuanya berkait. Rumusnya itu. Ya. Ini kalau saya sampaikan sama saya, ini namanya sebenarnya ini adalah pakai fishbowl ya. Pakai fishbowl. Jadi namanya fishbowl itu namanya diagram tulang ikan. Masalahnya di situ. Inilah yang menjadi nantinya akan menjadi pekerjaannya tim standar Benjamin Modo. Oke. Nanti kita susun selanjutnya. Yang selanjutnya halaman 14. Realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja madrasah tahun 2022. Anggaran pendapatan belanja ini kalau kita lihat ya, ini 95% terhadap planningnya, terhadap rencana. Kalau planningnya itu 197, sekian juta. Rencana realisasinya 188 juta, sekian. Itu sampai lihat. Ya. Ini yang evaluasi ini yang sangat penting. Sisi mana yang tidak tercapai? Sisi mana yang di atas? Contoh saldo ini anggaran rencananya sisa saldo itu rencananya 10 juta sekian. Ini realisasinya 11 juta sekian. Sama-sama saldo tahun 2001, kenapa ujung-ujung naik? Itu ya, ujung-ujung naik. Soalnya di halaman 8 saldo tahun 2021 10 juta, 0,00. Di halaman realisasi halaman 14
saldonya 2021 sama tahunnya ini 11. Nah, saya melihat realisasi pemasukan dan pengeluaran disesuaikan dengan laporan keuangan semester 2 tahun ajaran 2021-22. Dana bos 100%. Saldo tahun 2021 naik dari terhadap anggaran itu 16%. Kegiatan proseni madrasah itu turun, ya, lebih rendah dari anggaran, dari realisasinya hanya 78%. Kegiatan Agustus pengadaan buku siswa ini dananya terpakai 91,6% dan seterusnya. Ini saya hitung semuanya ini. Nah, saya melihat ini sudah bagus sebenarnya, cuman ada 1, 2, 3 saja yang perlu saya tidak bisa katakan itu jelek atau bagus karena nggak ada tolak ukurnya, ya. Bagaimana kalau tolak ukurnya itu 60% atau 50% atau 70%? Berarti kalau ada tolak ukur yang seperti itu, yang 60% berarti tidak naik, ada perlu perbaikan. Contoh seperti misalnya yang perlu perbaikan ke depan, infak pengembangan madrasah yang ini 69,4% dari anggaran. Anggarannya 6 juta sekian, terrealisasinya hanya 4. Ini tentunya yang akan menjadi ini yang perlu dicari, ya. Kalau sudah berbicara dana seperti itu, dan ini saya anggap sama sudah oke lah. Saya sama ya anggap oke. Ini yang di bawah realisasi. Ini kalau ukuran sementara saya ini seharusnya ini tidak ketercapaian ini di bawah 80% itu dianggap tidak tercapai. Dianggap tidak tercapai. Ini baru mutunya bagus. Ada yang 60% kalender, infak 69%, kegiatan pondok Ramadan 73%, kegiatan porseni 78%, yang lainnya di atas 80%. Nah, ini yang perlu dicari sebab masalah. Kenapa? Mesti muncul pertanyaan, kenapa? Anggaran belanja, lanjut ke biaya anggaran belanja madrasah. Kepala madrasah itu menggunakan dananya hanya 28,6%. Nanti kita lihat bersama-sama. Keuangan itu menggunakan dananya 87%. Kurikulum menggunakan dananya di atas 100%, di atas anggaran. Kesiswaan 51%. Sarana dan prasarana 135%. Nanti kalau hitungan saya salah bisa dikoreksi. Administrasi madrasah ini 12%. Kalender madrasah dan akhir usaha ini
tidak ada persentase karena di anggaran tidak nampak. Di anggaran yang halaman nampak ya. Akhirus sana itu 3.200.000 terrealisasi 2.530.000 ya. Jadi kesimpulannya dari realisasi pelaksanaan anggaran ini, realisasi anggaran ini 95,5% terhadap planningnya. Nah ini kalau nanti sudah yang apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi harus ada tolak ukurnya. Jadi kita bisa menilai, oh ini bagus, oh ini nggak bagus, gitu. Ada sini ada nggak bagus. Sementara anggaran belanja madrasah itu terrealisasi 93%, lebih rendah. Semuanya lebih rendah dari anggaran. Ternyata lain kita lihat secara bersama-sama analisis capaian kinerja. Oke, ini sangat perhatikan betul ini. Analisis capaian kinerja madrasah tahun 2022. Ini ternyata capaian kinerja madrasah tahun 2020-22 ini terrealisasi 74,66%. Rata-ratanya. Ya. Yang 100% ya cuma administrasi. Oke, kalau administrasi memang jagoannya administrasi semuanya. Ya. Nah, saya mau kita lihat bersama-sama di halaman ini karena di situ ada analisis capaian. Di situ di huruf B capaian anggaran dan belanja madrasah tahun 2022. Ya. Ini 83% anggarannya dari target. Capaian belanja madrasah ini 86%. Paham ya? Sama lihat semua itu. Kalau kita lihat bersama-sama, ternyata ini sekolah ya, sekalian ya, pengen saya ini sebenarnya meskipun ini masih pembukaan. Ternyata program tidak terrealisasi ini 74% yang terrealisasi ini sangat berhubungan dengan penurunan anggaran. PR kita terutama yayasan ini semuanya ada, yaitu masalah koperasi, kemudian bahasa Arab, Inggris, Jawa, Madura itu kayak sudah ada targetnya tahun kemarin belum realisasi. Ya paling tidak anak-anak sudah biasa bilang naam, la, yes, no gitu. Mungkin dengan programkan. Kalau saya kayaknya sudah nggak tertambah. Nah, mungkin itu. Jadi program jenengan yang terutama yayasan semuanya bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian koperasi, kemudian penanganan tahfidz di atas juz 30. Mungkin itu semuanya mudah-mudahan tambah semangat. Maaf saya nggak bisa terus, ini ditunggu sama MTS dan mohon doanya. Insya Allah nanti malam saya berangkat. Ini hati silaturahim Lampung, Bengkulu Lampung.
Dari putri yang aku itu lama-lama berpikir. Saya titip tukang dan Pak Yai jangan kirim. Saya sudah bilangi pokoknya nek kiriman wis gak usah masak. Wis dibuang telur-telur wis. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ini tak aku wis mentu banyak uang ya, karena ini memang saya paham kok maksudnya guru dan kepala sekolah. Memang ini momen yang sangat penting ya, yang diberikan kepada kami. Jadi kami sangat respon dengan hal ini. Jadi mungkin yang lebih banyak ngomong memang kami ya, karena kalian sudah membuat ini, sudah paham semua ini. Tapi ini saya betul-betul kasih apresiasi pada dengan ini sangat bagus. Harapan saya karena MI ini lembaga formal yang pertama di lembaga ini, jadilah suri tauladan kepada lembaga-lembaga yang baru-baru yang TK, yang TPB ini pencapatannya minimal. Dan kedua, ini jadilah suri tauladan ke tingkat selanjutnya. Karena apa? Ini beban kalian, guru-guru MI ini sangat lebih berat, sangat berat. Saya paham itu. Karena kepalanya sampean ini jadi orang pemerintahan. Nah, jadi kosong kepala sekolahnya tim teknis sekolah, kepala sekolahnya ini sekolahannya begini, minimal ya administrasinya seperti ini bagus gitu. Jadi ini dijaga, ini membawa wibawa tersendiri kepada sekolah saya di hadapan mereka. Di luar, kalau di hadapan, di dalam ya sudah saya ini sangat bagus. Nah ini dijaga apa bahasanya itu, pokoknya dijaga kebaikan ini, dijaga betul. Dan saya bangga dengan MI karena 4 tahun belakangan ini sudah sangat bagus. Saya sudah sering ngomong sama ibunya, kayaknya yang sudah mulai sedikit-sedikit bisa saya lepas itu MI sekarang ini ya, tapi sedikit. Nah, ya tepuk tangan terakhir. Mulai dari program renovasi ini saya sudah mulai sedikit-sedikit, Pak Robi sudah mulai saya ini gimana. Ini butuh proses ya, tidak langsung ujuk-ujuk ya, tidak langsung ujuk-ujuk. Ini mau cari awakmu, mau cari kamu. Pak Robi juga gitu sama Bu Noma, mau langsung terus juga mau cari kamu. Nah, itu kan. Semuanya harus belajar, harus baik. Itu yang saya harapkan kita menjadikan sekolah kita sekolah yang eksis, yang pertama itu nggak jauh beda dengan anak sampean yang pertama bodos, Bu Jumi, Pak Robi, semuanya yang anak pertama itu biasanya jadi korban. Uji coba. Nah, itu sudah terbiasa itu, sudah memang mulai dulu seperti itu. Anak pertama biasanya seperti itu, dicoba-coba. Soalnya biasanya yang pertama itu jadi apa? Jadi kesengsaraan. Bu Cuki berapa tahun nggak di honor Bu? Oke, itu yang bisa ini saya sampaikan. Terima kasih ini sebagai tambahan. Tapi nggak pas kalau saya nggak cuma mosok ngomong dong Pak. Itu kan ramah lingkungan ya. Mosok ngomong dong karena kalau saya kopi kasih untuk makan ya nanti ya. Makasih Pak. Berat apa? Sesi umum.
Alhamdulillah ki piye Pak? Matur ya ya Allah. Saya yang terima kasih. Ada foto-fotonya, kirim ke yayasan ya. Saya- Wow, ada kan foto niku. Oh, Ya, saya yang terima kasih, tapi saya tidak bisa memberi banyak. Tapi saya tidak memberi banyak ini sebagai apa ya, apresiasi saya. Ya. Ini yang dalam bersangka. Kenapa lupa bosnya? Terima kasih. Gak nyangka. Gak nyangka. Sini ya. Guru saya. amin. Disampaikan terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat tadi. Untuk acara terakhir yaitu doa serta penutup kepada Bapak Kiai Rohim Sugianto, kami mohon untuk memimpin doa pada acara pada pagi hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ajali amali wa barakatuh lana bi ajali hajat wa tutarina bi ajali syai'at wa tarfa'una bi ajali derajat wa tabarruna bi ajali ajali khawatir khayyati wa mutarnat. Allahumma ya Allah arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afwa bina. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna syukura. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya salam salimna azwajina wa aulatina wa salimna dhurriyyatina wa salimna amwalina wa salimna mu'assasana rusala wa syai'ihi wa ustadihi wa alihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka